alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba digedein Pak Jamal lagi. Zat, ini Hmm. udah gede, Zat. Iya dah, kita mulai hadis 633. Wa an Abi Rafi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sadaqah min Bani Makhzum. Wa qala li Abi Rafi, dari Abu Rafi, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah mengutus seseorang untuk membagikan sedekah dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi, maka Nabi berkata kepada Abu Rafi, Ishabni atau ashibni, ishab boleh. Fa innaka tusibu minha, temenin aku, engkau nanti dapat sebagian darinya, dari sedekah. Faqala la, hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa as'aluhu. Tidak, sampai aku tiba, datang ke Nabi lalu aku tanya. Fa'atahu, lalu didatangi Nabi, fasa'alahu, dia tanya. Faqala, Nabi bersabda, maulal qaum min anfusihim wa inna wa iza wa inna ini wa inna la tahillu lana sadaqah. Hmm. Hadis riwayat Imam Ahmad wa salasah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Pak, tolong kita lihat catatan kaki dulu, Pak. 633. Ini dia nih. Qauluhu ba'asa rojulan ismuhu al-arqam. Tusibu minha ay ta'khuzu, apa ini? Amalataka wa ujrataka min tilkas sadaqah. Tusibu minha, engkau dapat sebagian dari sedekah. Artinya, engkau mengambil karena amalah, amalah ya jadi amil, keamilan engkau dan upah engkau dari sedekah itu. Wal hadis yufidu tahrimas sadaqah. Hadis ini memberi paham haram sedekah ala mawali Bani Hashim, kepada keluarga Bani Hashim. Kembali ke teks, Kak. Nih, kita baca dari awal. Dari awal. Dari Abu Rafi, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi mengutus seseorang untuk membagikan sedekah dari Bani Makhzum. Maka orang itu nih yang berkata, ya, kepada Abu Rafi, temenin saya, bagi-bagi temenin. Maka engkau akan mendapatkan sebagian darinya. Terus orang itu menjawab, lah enggak. Hatta atian Nabi, sampai aku datang kepada Nabi bertanya. Lalu orang itu
Sebentar ini mana yang after ya? Nabi mengutus Ya, seseorang ini kalau anda mau membagikan ikan itu sedekah. Sedekah itu dari Bani Makhzum. Maka orang itu berkata kepada Abu Rofi, temenin saya. Engkau dapat. Tidak, tidak, kata Abu Rofi. Sampai aku datang Nabi dan aku tanya. Lalu dia datang tanya. Maka Nabi ya, maulal kaum min anfusihim. Maula pada mulanya bisa artinya budak. Maula artinya budak. Budak suatu kaum bagian dari diri mereka. Wa inna dan kita tidak boleh mengambil sedekah. Apa maksudnya? Keluarga Nabi, Nabi sendiri dan keluarganya nggak boleh menerima sedekah. Kemudian seseorang yang diutus itu adalah keluarga Nabi. Keluarga masih ada keluarga gitu. Pas Abu Rafi bilang, ayo temenin saya. Ntar kamu dapat. Oh enggak, saya keluarga Nabi gitu kurang lebih. Ya, maulal kaum min anfusihim. Budak suatu kaum itu bagian dari mereka. Begini, tuan punya budak. Maka budak itu bagian dari keluarga tuan. Dia nggak boleh menjadi mustahik zakat budaknya. Nggak boleh. Ya, kalau apa sebab? Sebab budak itu masih tanggungan dia. Nggak usah budak. Orang-orang yang di bawah tanggungan kita pun dalam keluarga, walaupun tinggalnya jauh, umpamanya, dia nggak boleh menjadi objek zakat, sedekah, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Rawahu Ahmad wa Salasah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Iya, 200 ini apa ini? Ada itu tuh nanya tuh halaman berapa? Oke, kita teruskan. Hadis 634. Wa an Salim ibni Abdullah ibni Umar an Abih dari seseorang bernama Salim putra Abdullah putra Umar dari ayahnya. Anna Rasulullah SAW kana yu'ti Umar bin Al-Khattab al-Ata. Rasulullah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab. Fayaqul. Lalu dia berkata, A'tihi afqaram minni. Kasih yang lebih miskin dariku. Fayaqul. Khuzhu fatumawwilhu au tasaddaq bihi. Ambil, kata Nabi kepada Umar. Ambil ini. Kalau ada orang yang lebih miskin dari kau di sana, tumawilhu, beri biayai dia. Autosodak, autasadak bihi, atau engkau sedekahkan kepada dia. Wa maja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musrif wala sa'il fakhuzhu. Uang, harta yang diberikan kepadamu itu wa maja'aka min hadzal mal. Padahal engkau ghairu musrif, tidak minta, wala sa'il sama tidak minta, fakhuzhu, ambil. Wa malan wa mala
fala tattabi'hu nafsak. Namun kalau tidak, yaitu tidak tidak meminta, yaitu meminta. Kalau pakai minta, fala tattabi'hu nafsak. Jangan ambil. Boleh kita lihat lagi nih. Catatan kaki 634. Itu dia nih. Qauluhu al-ato ail ammalah wahia ajrul amal. Amalah yakni pekerja, amil. Afkar bisikat af'al at-tafdil. Iya, lebih fakir. Fatumawilhu bisikatil amr. Fatamawalhu boleh. Tamawalhu. Ai ij'alhu malan li nafsika. Oh gitu. Artinya ambil ya untuk engkau. Jadikanlah sebagai uang, harta untuk engkau. Musrif mutatali ilaihi. Ngarep-ngarep. Qala fis subul al hadis afada annal amil yang bagi lahu ayyakhuzal amalah wala yarudduha. Hadis ini memberi informasi bahwa amil zakat sepantasnya dia ambil ya dan tidak dia pulangkan. Wal aksar ala annal amro lin nadab. Tapi mayoritas ulama berpendapat terkait dengan amil sunnah saja mengambilnya. Wakilah lil wujub. Ada juga yang mengatakan wajib. Dia udah dijamin ayat zakat. Qob qila wa huwa mandub fi kulli atiyah ya'tahal insan. Eh, ada juga yang berpendapat sunnah hukumnya apabila ada orang memberi. Fa'innahu yundabu qabuluha. Sunnat menerimanya bisyartain al-mazkurain fil hadis. Dengan dua syarat yang di atas. Tidak minta, tidak ngarep. Ngarep bahasanya tuh di ngarep-ngarep. Eh intaha mulakhas. Kembali Pak, ketek Pak. Nah, ini. Kita ulang sekali lagi hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, si Umar nih yang berkata, berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Maka Nabi bersabda, khuzhu ambil, fa tumawilhu, maka jadikanlah menjadi milik engkau gitu. Arti ambil. Au tasaddaq bihi, atau kalau memang sudah nggak butuh cukup, ya sedekahkan kepada yang lain. Wa ma ja'aka min hadzal mal, pemberian atau uang atau harta yang engkau terima seperti ini, wa anta ghairu musrif, engkau tidak ngarep-ngarep, wala sa'il, juga nggak minta, fakhuzhu. Udah, tengah masyarakat suka terjadi, ada yang ngasih ke kita nggak minta, ambil. Wa malan fala tattabi'hu nafsaka. Ini wa mala bukan malan. Dan apa yang tidak seperti itu, yaitu pakai ngarep sama minta. Fala tattabi'hu nafsak. Jangan turutin nafsumu. Paham? Insya Allah bagian dari etika dan diatur. Jelek mata-mata, mata ngarep-ngarep. Ada teman bilang ini ngarep.com katanya. Ngarep.com. Ya, selesai Pak Jamal. Hadis 35 sekarang, 635. Ya, mungkin ada
Oh boleh. yang mau ditanyakan dari ibu-ibu Ya, jangan terkait harap-harap. pembagian pembagian zakat atau sedekah? Zakat konteksnya berarti ya. Sedekah ini kayaknya. Jadi keluarga Nabi itu memang Kalau zakat, ya, keluarga Nabi nggak iya. Zakat bisa hampir tak dibedakan ini antara zakat soalnya nyebut amil. nggak kalau keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Oh iya, Hah? iya nggak boleh, nggak boleh. Cuman hadisnya saya lupa. Tapi meskipun dari misalnya mereka dari keluarga Nabi itu masuk orang miskin, Sat. Bagaimana, Sat? Iya, Gunanya kalau udah semiskinnya nggak yang boleh mah diambil nggak boleh. apa yang penting keturunan Nabi gitu kan? Iya, Walaupun miskin. iya, iya, nggak boleh. Baik, mungkin ada tanya dari Bu Roisa, Bu Ulya, Ibu Rina, Ibu Ustazah Hilwani. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut tentang hadis seputar tentang puasa. Oh, udah itu ya. Iya, udah pindah, Sat. Pindah. Hebat amat ini Pak Jamal ini. Kalau Habib Jamal keluarga Nabi juga kali ya. Ya, kalau ada Habibnya ya keluarga. Said malah saya mah. Aduh, jadi Pak Jamal nyesel ini jadi Habib. Iya. Sebentar ya, saya lagi. Oh iya nih. Juga hadis muttafaq alaih artinya zakat tidak halal bagi kami. Maksudnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh. Oke, kita masuk kita puasa ya. Bentar lagi puasa beberapa bulan ke depan. Ini udah Rabiul Awal, lebih akhir Rajab, Rajab Sya'ban, Sya'ban Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan. Hadis 635 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW la apa itu la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Hmm. Jangan kau awali Ramadan dengan satu atau dua hari berpuasa, kecuali seseorang yang puasa karena yasumu sauman fal yasumhu. Ramadan Jumat, Kamis itu emang biasa puasa dia, puasa nggak apa-apa. Ramadan Selasa, Senin emang dia biasa puasa, itu mah nggak apa-apa. Coba kita lihat catatan kaki nih, 635 Pak. Ya, qauluhu la tuqaddimu oleh ini, bukan la taqaddamu. Asluhu tataqaddam. Oh, taqaddamu berarti. Ai la tasumu qabla Ramadan yauman au yaumain istiqbalan li Ramadan. Tak boleh mendahului puasa sebelum Ramadan satu atau dua hari. Yang mana yang nggak boleh? Yang diniatkan dalam rangka menyongsong gitu. Karena yasumu sauman ay kana qad i'tada siyama ayamin ma'lumah.
Kecuali seseorang yang udah biasa saum, puasa yang dikenal. Kayak tadi ilustrasinya. Senin, Ramadan. Selasa. Seninnya dia memang biasa puasa. Gak apa-apa. Iya. Wa wafaqa dzalika akhiru yaumin min Sya'ban. Sya'ban itu sunnah 1 bulan puasa. Sya'ban terakhir masih puasa. Besoknya udah Ramadan. Nah itu nggak apa-apa. Karena terbiasa. Ya. Masalan rajulun i'tada ayyasuma yaumal isnain fi kulli usbu'. Pamannya seseorang biasa puasa Senin setiap minggu. Wa waqa yaumul isnain fi akhir Sya'ban. Dan hari Senin itu jatuh pada akhir Sya'ban. Ya. Fal yasumhu bilamil amr li bayanil jawaz. Boleh. Lamnya amr lil jawaz. Ay fayajuzu lahu ayyasum qabla Ramadan. Boleh dia puasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari. Ala hasabi adatihi. Iya benar benar. Benar. Kembali ke teks Pak. Nih. 636. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ammar sahabat yang apa namanya syahid di jalan Allah awal Islam. Qala man somal yaumal ladzi yushakku fihi. Siapa puasa di hari Ragu, faqad asa Abul Qasim. Ragu jangan puasa. Kalau puasa juga puasanya bersama Ragu itu dianggap maksiat terhadap Rasulullah. Zakarul Bukhari ta'liqan wa wassalahu al-khamsah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Boleh Pak catatan kakinya Pak. Nih dia nih. Al qauluhu al yawm alladhi yushakku fihi bisighatil majhul wa huwa yaumus salasin min Sya'ban. Idza lam yaral hilal fi lailihi bi ghaimin aw nahwihi. Yaitu hari ke-30 bulan Sya'ban. Apabila dia tidak melihat hilal pada malamnya karena ditutup awan atau yang lain. Fayuhtamalu kaunuhu min Ramadan wa kaunihi min Sya'ban. Ini Sya'ban udah habis apa udah masih ada? Kalau masih ada nggak apa-apa. Kalau udah habis berarti ini Ramadan udah. Atau ragunya eh ya iya apa masih Sya'ban apa udah Ramadan tuh ragu. Nah itu jangan tinggalkan. Iya, tinggalkan. Malah itu terjadi bukan pada tanggal 30 Sya'ban, 29. 29 Sya'ban ini masih Sya'ban besok ya apa di Ramadan? Jangan gitu maksudnya. Ya, nggak boleh. Lalu dia puasa juga pada posisi sangat ragu, maka dianggap maksiat kepada Rasul. Fakat asar Rasul. Oleh karena itu tanggal 1 Ramadan luar biasa dahsyat pentingnya. Dahsyat sekali. Iya. Berikutnya Pak, kembali ke teks 37. 637. Nih dia nih. 37 juga 8. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, "Idza ra'aitumuh fasumu." Kalau kalian melihatnya, melihat hilal, puasa. Wa idza ra'aitumuh fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan, ya hilal, fa'aftiru. Hilal yang pertama, hilal Ramadan. Yang kedua, hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Tapi ketutup awan. Fakduru, takdirkan, sempurnakan bulan Sya'ban ya menjadi 30. Muttafaqun alaih wa Muslim. Oleh karena itu ru'yah hilal itu dilakukan tanggal 29. Satu itu memang antisipasi kalau nggak kelihatan. Bener-bener nggak kelihatan. Udah dilakukan tindakan yang akurat, yaitu genapkan menjadi 30. Udah nggak ada ragu lagi. Nggak mungkin 31, nggak mungkin. Ya, belum mulai ini 31 besok lah itu mah udah kelewat. Ya. Fa'akmilul iddah salasin. Sebelum itu. Wali Muslim fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin. Tuh ini dia. Ya, kalau tutup awan nggak ada ya, maka tetapkan 30. Walil Bukhari wa akmilul aidda salasin. Sempurnakan. Jadi 30. Walahu fi hadis Abi Hurairah. Fa akmilu aiddata sya'ban salasin. Udah gamblang kali. Maka jumlah umur Sya'ban dilengkapkan, disempurnakan jadi 30. Dan tidak ada tanggal 31 nggak ada. Apalagi 32. Ya. Nah, kesimpulan terkait dengan ikhtilaf penetapan Ramadan termasuk Idul Fitri. Hadis ini mengisyaratkan dengan kuat pakai ru'yah tuh. Ru'yah maksudnya bulan. Oleh karena itu terkait puasa dasar penentuannya bulan. Kalau sholat dasar penentuannya matahari. Memang kayak begitu disebutnya. Ya, pokoknya akimis sholata tuh lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan sholat kalau gelincir tuh matahari maksudnya. Pas gelincir tuh dua sholat, zuhur sama asar. Ghasaqil lail, gelap malam dua, maghrib sama isya. Wa Qur'an al-fajri, subuh tuh lima. Maka dirinci dalam hadis. Iya. Nah, itu yang berulang perdebatan. Tapi kemudian dengan kalender Muhammadiyah global yang kemarin diresmikan, katanya nggak akan terjadi lagi perselisihan penentuan Ramadan sama Syawal. Maka nanti kita tunggu. Ya, iya. Coba Pak di catatan kaki kali 637 nih. Ada yang penting. Qauluhu iza ra'aitumuh ay al-hilal. Fa in humma bi dhammil ghain wa tasydidil mim bil bina lil majhul kalau ditutup awan. Ay khafiya wa sara masturan. Bulannya ketutup. Bi anhala ghaimun wa nahwuhu terhalang oleh awan atau yang lain. Kenapa? Fakdurulah amr minil qadri tuksaru daluhu fakdiru tuksaru daluhu watudom. Oh boleh fakduru boleh fakdiru.
Ay akmilul iddah, sempurnakan bilangan. Wa aftiru yaumas salasin, maka bukalah kalau itu menentukan Syawal, bukalah pada hari ke-30. Wahsibu tamam syahri. Wahsibu dan perkirakan. Itu adalah akhir bulan, baik Sya'ban maupun Ramadan. Iya. Jadi NU berpegang pada ru'yah, Muhammadiyah berpegang pada hisab. Maka kemungkinan bisa sama, kemungkinan bisa beda. Ya. Kenapa NU nggak hisab saja? Jawaban mutlak itu hadisnya ru'yah. Emang Nabi nggak tahu hisab? Para ulama dulu nggak tahu hisab. Tahu hisab. Tapi karena hadisnya ru'yah, jadi suruh ngelihat hisab sebagai penguat. Dalam satu hadis yang sama juga memang mengisyaratkan hisab, yaitu fa'akmilul iddata, itu isyarat hisab. Fa'akmilul iddata. Salasin 30 kan ngitung. Ini baru secara harfiah itu namanya isyarat hisab. Iya. Nah, sampai detik ini memang kalau Muhammadiyah nggak membedakan antara puasa dan sholat. Sholat aja udah bisa dihisab kok. Zuhur jam berapa, asar jam berapa. Untuk tahun depan begini begitu. Itu bisa. Kan termasuk Ramadan dan Idul Fitri. Oh enggak, Nabi juga tahu itu. Tapi dalam konteks Ramadan sama Idul Fitri disuruh ru'yah. Udah beres selesai. Ya, ayo berikutnya 239 639 berarti. Ini dia. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala tara an-nas al-hilal fa akhbartun nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Segitu dulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata, tara an-nas, orang-orang pada ngelihat bulan. Aku ngelihat, aku juga ngelihat. Itu taroah, saling ngelihat. Kemudian aku informasikan kepada Nabi, akunya yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Aku ngelihat bulan. Fasoma. Maka puasa maksudnya besoknya puasa. Wa amaron nas bisyami. Terus Nabi menyuruh orang-orang berpuasa. Rawahu Abu Daud wa sahahul Hakim untuk Hibban. Lagi-lagi ini penegasan ngelihat. Ru'yah. Asalnya ro'a, tapi masdarnya ada tiga. Ro'a ngelihat. Ro'a itu kah? Aku ngelihat. Itu ngelihatnya mata kepala. Maka muncul ru'yah. Ngelihat ke mata. Dibantu alat. Yang kedua, ro'yun bukan ru'yah. Ngelihatnya pakai pikiran. Maka namanya pendapat. Ma ro'yuka, gimana pendapatmu? Tuh ngelihat juga pakai pikiran. Yang ketiga, ngelihat tapi lagi tidur. Namanya ru'yah. Ro, hamzah, ya, alif, ru'yah. Ru'yah ya, mimpi. Tuh. Hadisnya jelas ru'yah, ngelihat. Maka pakai alat. 29 Sa'ban. Semuanya. Di seluruh titik senusantara.
melakukan aktivitas ngelihat bulan. Itu ru'yah. Selesai. 6:40. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan jaa ila nabi faqala inni ra'aitul hilal. Ada Arab kampung datang ke Nabi berkata, aku ngelihat bulan. Faqala Nabi berkata, atasyhadu an la ilaha illallah, apa engkau bersyahadat? Engkau Islam? Qala na'am. Ya. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Apa engkau membenarkan Nabi Muhammad bersyahadat? Qala Nabi bersabda, fa'adzina finnas. Fa'adzin, bukan adzina. Adzin finnas ya Bilal. Umumkan. Umum. Umumkan wahai Bilal ke semua orang. Untuk apa ayasumu dan besok puasa. Nah, yang menarik informasi ngelihat bulan kalau datang dari orang yang beriman. Yang pertama, yang tak beriman nggak ada kepentingan ngelihat-ngelihat bulan. Ngapain? Mau ada bulan kayak mau enggak kayak dia mau nggak puasa. Yang kedua, yang ada kepentingan yang beriman yaitu untuk puasa. Jelas sekali. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan kesaksian. Kesaksian orang non-Muslim, bagaimana menerimanya? Potensi untuk tidak benar, bohong, itu sangat besar. Iya, maka ketika ada orang-orang ngaku, Baduy ini ngaku ngelihat bulan, bulan kepada Nabi, dia tanya, engkau bersyahadat enggak? Gampang, engkau Muslim apa bukan? Itu. Iya, coba Pak, barangkali ada di catatan kaki, ya. Ini kaki penting ini Pak. 640 ya. 640. 639. Iya 640. 640, Masya Allah. Atau kita teruskan dulu ini tagnya. 641 Pak. Coba diangkat dikit. Wa an Habsota Ummil Mukminin radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Habsah istri Nabi, putri Umar. Malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak atau belum memantapkan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Oh, udah niat puasa. Niat puasa syaratnya sebelum fajar, malam. Khawatir lupa, khawatir lupa. Akhirnya habis terawih sekarang. Habis terawih pada niat puasa. Ada juga habis terawih nggak perlu, habis sahur nggak perlu. Gimana? Tuh di awal Ramadan. Awal Ramadan itu udah mencakup satu Ramadan niat puasanya. Rohul Khamsah wa malat Turmudi wa Nasai ila tarjihi waqfihi wa sahahah. Itu ya menurut Imam Turmuzi, Imam Nasai, ini hadis mauquf. Lalu disohihkan jadi marfu oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daroquti. La siyama liman lam yafrud liman lam yafrudhu min lail. Artinya nggak sah puasa kalau niatnya setelah fajar. Bapak Ibu, ilmu untuk kita, bukan untuk orang lain tentang niat puasa. Ya, apa maksudnya untuk kita? Untuk kita jangan sampai terjadi.
buat kita puasanya setelah fajar. Apa maknanya? Antisipasi. Antisipa, antisipasi. Bukan untuk orang lain. Iya, gimana nih? Kita itu dulu, Pak Jamal. Apa namanya? Barangkali ada yang mau tanya kebanyakan ini. Ya, udah cukup banyak. Kita buka tanya jawab. Ayo, silahkan. Silakan Ustazah Hilwani. Yang lain dulu, Ustaz. Ya, ibu kan dia biasa nggak apa-apa mencontohkan itu kan lebih baik. Silakan. Terkait hadis-hadis tentang puasa banyak ini hadisnya. Hebat. Banyak banyak sekali hadis tentang puasa ini. Apa, Ustaz? Ya, silakan. Kalau di tempat saya tuh kan udah jadi kayak adat kebiasaan juga gitu, Ustaz. Mm-mm. Fidyah, Ustaz. Fidyah. Fidyah bagi orang yang meninggal tuh fidyah puasa ya, Ustaz ya. Fidyah puasa. Kayak peraturannya tuh fidyah tuh dibagikannya ke siapa, Ustaz? Hmm. Iya, Ya, udah. fidyah. Iya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, yang tak mampu puasa, bukan tak mampu, mampu. Kalau dipaksain berbahaya. Yang pertama udah sepuh, kedua sakit menaun, ketiga ibu hamil tua, keempat lagi nyusuin, kelima pekerja berat. Itu fidyah. Apa fidyah? Diterangin. To'am, makanan. Makanan pokok tentunya. Diberikan kepada dia miskin. Nah, jelas sekali Al-Quran. Pada orang miskin. Iya. Lah kemudian oh, nggak ada yang lebih miskin dari yang bersangkutan. Kata Nabi, udah ambil buat kamu. Dulu kan ada orang harus bayar kafarat. Siang-siang Ramadan kecebur. Aduk ke Nabi. Puasa turut-turut 2 bulan nggak sanggup. Merdekakan budak nggak sanggup. Kaparat itu. Udah beri makan 60 miskin. Saya paling miskin di kampung ini ya Rasulullah. Rasulullah ke dalam ambilin korma 2 karung. Bagi-bagi sana. Pada siapa orang miskin? Saya paling miskin, ya udah ambil. Ambil buat kamu rezeki. Iya. Jadi fakir miskin, Bu. Nah, miskin Nah, banyak. ini Ah, ini Ustaz. Nih, hmm, eh jadi kebiasaan juga. Fidyah itu, misalnya hmm, nih Ustaz, hmm, fidyah ketika orang tua kita meninggal nih Ustaz, ya. hmm, Terus misalnya Sekarang. sebelum sholat jenazah itu Ustaz ya, sebelum sholat jenazah itu kalau bahasa bahasa Arabnya itu angkat fidyah gitu Ustaz ya. hmm, Fidyah misalkan berapa ratus liter, 500, 300 gitu. hmm. Nah, kemudian dikasihkannya tuh kepada yang ikut nyolatin jenazah gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa, Gak apa ya? nggak apa-apa. Maka kemudian berpulang kepada yang nyolatin. Mm-mm. Diterima nggak apa-apa, dia hormati. Iya, Nggak diterima nggak apa-apa. iya. Nggak enak nanti tersinggung.
terima aja Iya. nanti dikasih lagi, Oh iya iya iya. salurkan. Iya. Gitu kayak Kan tadi itu. kadang-kadang iya. Misalkan kalau nggak diterima kan, kan ntar jadi omong-omongan. Oh ini Iya, apa sih? eh Muhammadiyah lah benar. apalah gitu kan jadi omong-omong gitu Ustaz ya kayak gitu. Kadang-kadang kan. Iya. eh, Nah, jadi kita yang paham bisa memposisikan diri. mm, Bahkan terkait sholat jenazah ada tradisi masyarakat tertentu diamplopin semua. iya. Ada petugas tuh keluarga keliling sebelum Mm, takbiratul ihram. Dimasukin ke kantong. Ah, ini Oh, juga kita anggap saja sedekah atas nama jenazah. mm, Mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikannya. Gitu. mm. Jadi pakai yang tadi Ustaz ya diterima boleh, jadi nggak diterima juga nggak apa-apa gitu saja. Yang kayak tadi Iya, pertama itu maka Ustaz. yang nggak diterima itu maksudnya pertama jangan sampai menyinggung perasaan. Iya. Diterima Mm, tapi gitu. mm. Dibawa ke Pamulang, Pamulang ada 2 truk, nggak apa-apa lah. Hah? Kan Oke, Ustaz. separuh saya bawa Pondok Gede, beres. Oke. Iya, Karena pernah pernah juga kayak gini Ustaz. Kayak iya. gini kayak kayak kan ada tuh ada tetangga tuh Vidya gitu. Nah, acara Vidyanya tuh pada waktu sedekah 7 hari lah gitu ya Ustaz ya. tujuh Iya. hari. Nah, terus kan mau dikasihkannya tuh kepada jamaah yang hadir pada hari itu, Mm-mm. pada doa itu, 7 harian itu, Ustaz. Nah, kemudian tuh masih berlebih gitu, Ustaz, karena mungkin yang nggak nerima, maksudnya mau sedekahin lagi. Nah, Iya. itu ada berlebihnya tuh, Ustaz tuh. Hmm. Berlebihnya tuh apakah kita kirimin ke orang lain atau boleh untuk keluarga itu untuk sedekah lagi gitu, Ustaz, maksudnya. Hmm. Jadi tadi jelas Hmm, kriterianya. miskin Fidyah ya. itu dikemanain? Mm-mm. Miskin. Mm-mm. Ya, Miskin. Keluarga miskin. Bisa jadi dalam konteks ya, itu juga dia enggak yang lain aja. Nggak apa-apa juga. ya, Terus dia terima juga mau lagi nggak punya beras. Tuh masak iya. apa? Ini kan hakikatnya dari Allah juga. Mm-mm. Udah ambil aja bikinin bubur buat besok sarapan. Iya, Iya boleh. Ya. iya. Pokoknya di rumah Bu Alwani banyak pidah ini. Karena udah apa sih? Kayaknya di sekitaran saya tuh udah kayak bukan sebenarnya Ah, sih bukan adat itu kan sebenarnya vidya juga syariat ya Ustaz ya. Sebenarnya iya, vidya juga iya, syariat, iya. iya. Tapi udah syariat yang udah biasa gitu. Bahkan Iya. keluarga pun mengusahakan gitu. Keluarga mengusahakan Hmm. untuk vidya gitu bagi Cuma puasanya. memang di tengah masyarakat yang masih kolot, ada yang tetap berpegang pada beras saja. Hmm, Ada juga yang maju pakai duit. hmm, Ya, hmm. ya. Tapi kalau kata-katanya to'am miskin bukannya bukannya itu sih. Sama, zakat fitrah juga. Kut baladi, makanan pokok negerinya. Iya, Nah, nggak ada yang makan duit. Kelola dan gitu. iya. Ada Ya juga kalau yang di berpegang. hmm, Nggak mau zakat fitrah diganti duit. hmm, Beras saja. hmm. Tapi yang lebih longgar yang memang nggak apa, lebih berdaya Iya. guna Ya, duit. kayak kalau di tempat saya kebiasaannya sih beras Ustaz. Iya, benar. Beras dah udah ditanding-tandingin. Iya, udah diliter-literin tiga Terus ada liter. lagi tradisi yang memang mereka nggak mau beranjak dengan perkembangan zaman. Pamannya ada 2 karung.
Yalah, serah terimanya itu pakai galak segala, diputer-puter. Hmm. Si pemberi pegang itu karung di bawah. Hmm. Di Cipete kayak gitu Di Mas. seberang, di seberangnya penerima atas nama penerima. Terus di atasnya ada galak. Dorong sono, dorong sini. Hmm. Iya. Iya Itu bener, di sini masih ada. ya ada yang berpegang kayak begitu. Itu kan nggak apa-apa juga. Tradisi ya, Simbolik, Ustaz. Simbolik ya, simbol simbolik. keimanan. Iya. Kalau Iya. kalau di masjid sekarang udah itu Ustaz, udah lebih Maju. canggih, ada alatnya pakai dorongan, jadi didorong sana tuh. Oh iya benar, Iya, benar. jadi dimasukin tuh kayak itu Iya, didorong jadinya. Kayak iya. apa sih? Kayak troli lah gitu ya. Iya, kayak troli kayak gitu Ustaz. Kalau ditanya dari mana itu, maka mereka sebelum jawab Al-Quran udah bilang, Hmm. Haza ma wajadna alaihi aba'ana. Nah, ini kan dari dulunya begini. Nggak Tapi apa-apa. nggak menyalahi syariat juga kan Ustaz ya? Nah, tadi syariat akan berkata, kita yang udah modern berpikirnya, ya simbol, Iya, ya simbol. Bahkan simbol kayak beras secara hmm. fisik itu juga simbol. Hmm. Semuanya agama itu simbol semua. Sholat itu simbol, ruku, sujud, angkat tangan, ya. Tidak sujud yang paling dominan. Hakikatnya kan, nah, setelah salam, siapapun, apapun profesinya, aktivitasnya bagian dari ketundukan kepada Allah, ketaatan. Itu dia hakikat sholat. Iya, Ya, terima kasih Ustaz. ya sama-sama. Ayo, ada lagi yang lain. Hmm. Baik, cukup kayaknya Ustaz. Ada Bu Hilmani cukup. Ya cukup Ustaz, makasih. Kalau beras fitiannya lebih, kirim ke sini, Bu. Kan saya kan jamaah tahlil juga. Ustaz Jamal tuh dapat bansos ya, bansos. Wah, kan kata Ustaz tadi keturunan Habib Keren. kagak boleh. Bansos haram, Harap kalau fidyah fidyah halal. halal, gitu. Langsung. Sama aja. Baik, kita cukupkan. Amin, amin, amin. Ya, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wah. Ya, sama.